Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi Pak. Ya, untuk memulai agenda kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Mohon maaf ya, kita harusnya tadi mulai di 7.30. Saya minta mulai di 8.15. Karena memang agendanya juga lumayan padat ya, beriringan. Kalau tadi pagi saya masih dalam perjalanan ya, eh, lumayan padat di jalan juga. Jadi saya baru tiba di pukul 8. Saya minta waktu 15 menit untuk istirahat. Tidak apa ya. Lagian ini juga untuk pertemuan pertama, kita masih santai saja dulu. Nggak usah terlalu kebut. Nanti kalian yang kaget kok terlalu kebut ya. Betul nggak? Iya, Betul. Pak. Ya, untuk pertemuan pertama ini akan membahas di mata kuliah kita ya, yakni rangkaian elektrik 2. Sudah tampil di layar kalian? Sudah, Pak. Pak. Ya, ya. Di mata kuliah kita, rangkaian elektrik 2 ini ada beberapa dosen pengampu. Yang pertama itu ada Bapak Komaru Zaman. Selamat datang Pak Komaru. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Putih, dan ada Bapak Syabhan Kanata. Jadi kemungkinan kelas RB dan RD ini nanti setelah UTS akan diampu oleh Bapak Syabhan Kanata, dan sebelum UTS oleh saya sendiri. Lalu kelas RA dan RC itu diampu oleh Ibu Putih, dan setelah UTS diampu oleh Bapak Syabhan Kanata juga. Jadi setelah UTS sepertinya kalian akan berhadapan dengan Bapak Syabhan semua kayaknya. Itu. Kemudian kami masih didampingi oleh Bapak Komaru. Oke. Di mata kuliah rangkaian elektrik 2, di pertemuan kali ini kita punya 3 outline khusus ya. 3 outline dari pertemuan hari ini. Yang pertama itu pendahuluan, kita akan kenalan dulu terkait mata kuliah kita ini tentang apa sih. Kemudian materi yang akan dibahas itu ada apa saja. Kemudian bagaimana mekanisme administrasi di dalam perkuliahan kita. Oke. Untuk pendahuluan itu perkenalan tadi saya sudah sedikit perkenalan ya. Kemudian untuk mata kuliahnya, ini ada 6 garis besar yang akan dicapai ketika kalian selesai mengambil mata kuliah rangkaian elektrik 2. Jadi kalau kalian merasa mungkin 50% dari capaian ini ada di diri kalian, maka kalian layak untuk mendapatkan C, misalkan gitu ya. Lalu kalau kalian sudah 80% dari capaian mata kuliah ini ada pada diri kalian, maka kalian layak untuk mendapatkan A. Secara sederhana seperti itu. Jadi untuk capaiannya, yang pertama yaitu kalian nanti akan mampu menerapkan domain frekuensi, analisis terhadap domain frekuensi. Kemudian kalian mampu menerapkan konsep fasor. Ya. Gambar fasor itu seperti apa? Nah, fasor tersebut digunakan untuk analisa rangkaian, baik itu yang satu fasa maupun 3 fasa. Kalau di RE1 kemarin, kalian hanya berhadapan dengan rangkaian satu fasa, dan itu adalah direct current, ya, arus searah. Nah, kalau sekarang itu nanti akan berhadapan dengan alternating current.
Kemudian nanti ada rangkaian yang tergabung dengan magnet. Ya, salah satu contohnya mungkin trafo. Itu rangkaian yang tergabung dengan magnet. Kemudian nanti ada bode plot, kalian bisa menganalisis resonansi, filter, itu yang perlu dicapai oleh kalian. Kemudian 2 poin terakhir ini erat kaitannya dengan yang namanya matematika teknik 2. Ada transformasi Laplace, ada deret Fourier, ada transformasi Fourier. Kalian jangan ini dulu, tapi jangan kaget dulu, jangan bingung dulu dengan apa itu Laplace, apa itu Fourier, terus transformasinya bagaimana gitu. Padahal ini akan memudahkan kalian nantinya untuk memahami konsep atau memahami karakteristik dari alternating current itu sendiri. Gitu. Oke, dari capaian ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Eh, ada yang ingin bertanya? Peserta kita ada 61. Banyak juga. Dari 61. Pak. Cukup? Oke, kalau cukup. Nah, untuk materi kuliahnya, materi kuliah itu ada beberapa bagian nih. Ada rangkaian orde 2, kemudian analisis kondisi tunak sinusoidal, ada analisis daya AC. Nanti kalian menganalisis rangkaian 3 fasa, rangkaian tergabung magnet, respon frekuensi, terus pengantar transformasi Laplace, aplikasi transformasi Laplace, deret Fourier, transformasi Fourier, dan two-port network, atau jaringan 2 port. Kemungkinan nanti sebelum ETS atau evaluasi tengah semester akan diusahakan sampai mendekati ke respon frekuensi ini. Kalau nanti nggak cukup, berarti kalian cukup sampai di rangkaian tergabung dengan magnet. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas nanti. Kalian kemarin RE1 menggunakan buku referensinya apa? Pakai buku Sadiku, Pak. Pakai buku Sadiku. Sampai halaman berapa kalau boleh tahu? Matthew N.O. Sadiku kan ya? Sama Charles Alexander, betul? Ya, kok diam saja? Halo? Iya, benar, Pak. Iya. Sampai halaman berapa kemarin? Coba dibuka. Buku Sadikunya, Sebentar, Pak. buku Sadikunya sudah punya? Sampai chapter 8. Chapter 8 tentang apa, Andini? Chapter 8 itu tentang apa, Andini? Halo? Second order circuit, Pak. Second order circuit. Oke. Second order circuit berarti rangkaian order 2 sudah dong? Kan second order tuh. Materi kita yang atas sendiri sini udah dong berarti.
Kalau udah ya alhamdulillah kita lanjut karena kondisi tunak. Itu saja. Kemarin second ordernya sudah clear kan ya? Sudah selesai kan ya? Saya ingin dengar suaranya Jagat. Mana Jagat? Jagat Verlanda. Hadir Jagat? Halo. Suara saya jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Jagat ada Jagat? Oke, panggilan pertama untuk Jagat Miss. Saya ingin dengar suaranya Anissa Rahmasari. Hadir, Pak. Hadir, oke. Anissa, kemarin rangkaian order 2 sudah sampai mana? Kalau untuk itu saya juga kurang tahu, Pak. Udah agak lupa soalnya. Nah, gimana? Baru semester kemarin, Anissa. Coba dibuka catatannya, boleh? Kan baru semester kemarin, ETS, apa? EAS-nya. Betul kan ya? Liburan 1,5 bulan ya? Sampai nggak kalian liburan 1,5 bulan? Arif Frianto, sampai 1,5 bulan kemarin Arif? Bulan, Pak. Sebulan ya? Iya. Kalau Arif kemarin rangkaian order 2 sampai mana Arif? Saya juga kurang tahu, Pak. Oke, berarti nanti kita penyegaran aja ya minggu depan. Kita penyegaran lagi deh rangkaian order 2-nya. Oke. Jadi itulah kenapa metode perkuliahan ini saya coba geser ya. Kita berfokus pada kalian sendiri. Ya mau belajar kalian, kalau kalian nggak mau belajar ya silakan gitu. Kelas dibuka RE sampai sampai F juga nggak ada masalah tahun depan gitulah. Ya. Jadi yang mau belajar kalian, yang butuh untuk mendapatkan capaian tadi itu kalian, monggo disilakan maksimalkan keinginan belajar tersebut. Gini deh, saya coba ingin buka wawasan kalian. Kira-kira kenapa mata kuliah RE1 dan RE2 ini adanya di semester awal, tidak di semester akhir? Silakan bebas dulu sebelum saya petunjuk. Siapa yang ingin berpendapat? Izin berpendapat, Pak. Iya, silakan cobain. Itu karena nantinya RE1 dan RE2 ini kayak basic atau base atau dasar dari elektro itu sendiri. Menurut saya. Oke, Joseph. Terima kasih Joseph pendapatnya. Tadi kayaknya ada yang resen ya? Siapa tadi yang Iya, resen? Pak. Iya, silakan Reva. Reva, Pak. Iya, Reva. Gimana Reva pendapatnya Reva? Ya, menurut saya awal kita, Pak, pengenalan kita tentang teknik elektro dan RE ini akan terus berlanjut, akan kita pelajarin terus, Pak. Jadi kita harus paham dulu dari awal gitu, Pak. Oke, nice. Ya, itulah kenapa mata kuliah. Betul ya yang disampaikan oleh Joseph, Reva, kenapa mata kuliah rangkaian elektrik itu letaknya ada di awal gitu ya. Di semester 1 dan semester 2. Di RE1 itu kalian berfokus pada melihat karakteristik di di direct current atau arus arah.
Kenapa kok dari arus arah dulu, nggak yang langsung bolak-balik? Nah, kalian dikenalkan arus arah dulu, kalian tahu konsepnya bagaimana, karakteristiknya bagaimana, ketika berhadapan dengan komponen pasif, itu jadinya seperti apa? Nah, ketika kita mulai masuk ke alternating current, konsep yang sudah kalian pelajari di direct current tidak terlalu banyak berubah di alternating current. Metode analisis sama, teknik analisis sama. Yang membedakan, kalau dia direct current, dia tidak punya nilai sinus dan cosinus. Kalau di alternating current, dia punya nilai sinus cosinus. Atau disebut dengan sinusoidal. Nah, hanya di situ pembedanya. Tetapi karakteristiknya di komponen pasif itu pun akan berbeda. Gitu. Oke. Nah, sama nih, karena tadi RE itu diletakkannya di awal, ini merupakan fundamental kalian, ini merupakan dasar kalian untuk bisa memahami ke materi berikutnya. Oleh karena itu, silahkan nanti dipelajari dengan baik. Gitu ya. Kalau saya sering ceritakan itu, ini. Al-Quran turun ke bumi, ayat pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang Iqra atau bacalah. Gitu ya. Bacalah itu maknanya luas memang. Tetapi dengan cara seperti itu, sebenarnya kita tuh diminta untuk aktif. Kalian pun ketika perkuliahan gini, diperlukan kalian yang aktif. Kalian yang membaca situasi, kalian yang membaca materi gitu. Oke. Nah, menjelaskan tentang mata kuliah RE2 tadi, dia akan bersinggungan ke banyak mata kuliah. Baik itu nanti mau ke Medan, mau ke transmisi distribusi, mau ke kendali, semuanya sangat erat kaitannya dengan rangkaian elektrik. Pengolahan sinyal, sama. Semua itu akan bermula di rangkaian elektrik. Gitu ya. Oke, lanjut. Sebelum lanjut deh, ada yang tanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nyoman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nyoman Widana dengan NIM 121130063. Izin bertanya, Pak. Untuk yang rangkaian 3 fase ini kan, itu kan rangkaian ini, Pak, tegangan tinggi 380 volt yang biasa digunakan di industri-industri, Pak. Nah, untuk pembelajaran sekarang rangkaian 3 fasenya kita lebih ke motor listrik atau PLC ya, Pak? Oke, terima kasih Nyoman. Wah, ini jauh sekali nih pembicaraannya. Ya, di sini rangkaian 3 fase kita akan berbicara di tegangan 380 di kondisi industri ya. Kalau dikatakan tegangan tinggi, nanti kita akan berhadapan lagi dengan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Ya, Nyoman. Ada klasifikasi lagi untuk versi tegangan tadi. Tegangan untuk tegangan distribusi di 20 kV atau nanti di tegangan transmisi. Kalau kalian pernah lihat, ada yang disebut dengan SUTEP, ada yang disebut SUTT, ada yang disebut SUTM, itu saluran udara ya, saluran udara tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan ekstra tinggi. Sampai 500 kV gitu ya. Kalau di Jawa itu sampai 750 kV ya, kalau nggak salah Pak Komar ya. Betul ya Pak ya? Belum Pak, belum. Oh belum, masih 500 Pak ya? Baru 500, ya. 500. Iya, itu. Nah itu nanti untuk tegangan tinggi untuk seperti itu Nyoman. Tapi kalau untuk yang 3 fase masih kita bicarakan nanti, mungkin masih di sekitar 380 gitu Nyoman. Karena nanti kalau untuk sampai ke di 20 kV, 500 kV, di 125 kV,
Itu nanti akan lebih sederhana, kalian dikenalkan melalui two-port networknya, lalu nanti bisa masuk ke mata kuliah tentang sistem tenaga elektrik. Itu di semester 5 kalau nggak salah. Diganjil dia. Ini kalian semester 4 kan ya? Betul. Ya, kalau sekarang kan kalian semester 4, semester depan semester 5 itu akan berhadapan dengan sistem tenaga elektrik. Tadi ya, yang Nyoman inginkan itu ada tegangan tinggi dan kawan-kawannya itu. Kemudian motor listrik juga ada di sana Nyoman, mesin-mesin listrik. Tapi hanya kita bahas sedikit mesin-mesin listriknya. Nanti akan diperdalam lagi mesin listrik itu di mata kuliah penggerak. Kalau untuk transmisi distribusinya akan diperdalam lagi di mata kuliah apa itu, transmisi dan distribusi ya Pak ya. Iya, distribusi ada mata kuliahnya lagi Nyoman. Jadi yang akan kita bahas di 3 fasa justru fundamental dari 3 fasa itu seperti apa, karakteristik dari rangkaian 3 fasa itu bagaimana, kemudian ketika nanti ada koneksi atau hubungan sih, konfigurasi dari 3 fasa itu seperti apa yang terjadi, bagaimana analisanya secara sederhana dan seterusnya. Itu yang akan dibahas di 3 fasa itu sendiri, Nyoman. Boleh saya tambahkan, Pak? Iya, silakan Pak Komar. Bahwa menurut standar atau peraturan umum instalasi listrik Indonesia, kriteria tegangan tadi itu adalah tegangan rendah dari sampai ke 380 volt tadi, terus kemudian tegangan tegangan rendah itu sampai 1000 volt, kemudian tegangan menengah di atas 1000 volt sampai 20.000 volt, kemudian tegangan tinggi mulai dari 20, artinya 70.000 volt, 150.000, dan terus kemudian tegangan ekstra tinggi itu 500.000 volt. Itu Pak dan Nyoman. Siap, terima kasih Pak Komar. Ya, tadi mungkin saya menjelaskannya lebih ke kulit ya, Pak Komar lebih dalam lagi. Ya, itu tadi kriteria tegangan itu Nyoman. Jadi kriteria tegangan itu banyak sekali Mas ya. Tapi dengan penguatan yang diberikan Pak Komar tadi, itu akan membuka wawasan kalian bahwasanya di 3 fase nanti kita tidak hanya berhadapan dengan tegangan rendah di 380, bisa saja berhadapan nanti di 20 kilovolt, berhadapan di 150 kilovolt sampai 500 kilovolt. Kira-kira seperti itu, Nyoman. Ada yang ingin tanyakan, Nyoman? Mungkin cukup Pak sampai sini Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Nyoman. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Mungkin sejauh ini masih cukup kan. Oh, sejauh ini cukup ya Joseph ya. Oke. Ini adalah silabi mata kuliah apa saja yang akan kita bahas di perkuliahan ini. Full ya sampai evaluasi akhir semester. Kemudian ini buku-buku yang kita gunakan ya. Ada dari Sadiku, Fundamental of Electric Circuit, edisi ke-4 boleh, mau edisi ke-6 boleh, edisi ke-5 boleh, kalau sudah ada edisi ke-10 ya boleh, kalau sudah ada ya. Itu nggak ada masalah pembedanya. Kalau mau lihat buku fisiknya, itu di perpus kita sudah ada. Ya, di perpus sudah ada, sejak kalian awal masuk itu sudah ada. Jadi mainlah ke perpus ITERA. Tahu perpus ITERA di mana? Tahu Pak. Tahu Joseph. Yang lain? Tahu Pak. Tahu Pak. Tahu Pak. Tahu. Kalau nggak tahu saya mau marahin kakak tingkat kalian nih, PPLK-nya nggak berhasil gitu ya. Oke. Di sana itu ada buku tentang Fundamental of Electric Circuit, dicari saja. Kalau mau dipinjam silakan dipinjam, tapi dikembalikan ya. Atau mau kalian ya pelajari di perpus boleh. Itu yang kita punya. Kalau mau cari versi downloadnya, saya rasa kalian lebih lihai ya untuk di
jaringan komputer menggunakan handphone. Kalau nggak menanyakan ke kakak tingkat kalian, pasti sudah ada yang punya juga kakak tingkat kalian. Kalian silakan pilih salah satu buku. Ini harus punya salah satunya, salah satu dari 3 ini. Baik itu Fundamental of Electric Circuit atau Introduction to Electric Circuit. Ini punya James. Atau ke Linear and Non-Linear Circuits, punya Leon. Punya Chua. 3 hal ini sebenarnya sama saja, hanya beda penyampaiannya saja. Cara menyampaikannya. Dan minggu depan saya akan coba sampling, meminta kalian untuk menunjukkan bahwa kalian punya buku ini. Ingat ya, katanya wajib. Di sini saya tidak menyuruh kalian beli atau beli dari saya gitu kan, enggak kan ya. Silahkan cari sendiri. Di internet banyak kalau kalian mau berusaha. Oke. Atau kalian punya buku yang lain selain ketiga ini, boleh. Asal masih menjadi berkaitan. Namun, yang akan kita gunakan sebagai referensi perkuliahan hanya 3 buku ini. Oke, ada yang bertanya? Jelas instruksinya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, ini saya menginstruksikan tapi saya tidak menilai ya. Itu tentang kalian, saya minta untuk membuat kamus istilah. Ini untuk diri kalian sendiri, terserah mau kalian buat atau tidak. Kamus istilah itu fungsinya untuk memahami. Kalian pernah lihat kamus bahasa Inggris kan ya? Oxford gitu misalkan, pernah kan ya? Apa yang Apa? kalian lakukan? Ketika kalian lupa tentang suatu kosakata, kalian akan lihat di Oxford itu. Ya kan? Sama di teknik elektro pun nanti akan bertemu dengan istilah-istilah itu yang banyak sekali. Kalau kalian belum terbiasa, kan kalian masih masa peralihan ya. Saya katakan peralihan karena baru semester 3 kemarin di Prodi dan sekarang semester 4 di Prodi juga. Berarti baru 1 tahun ini di Prodi, menjelang 1 tahun ya. Itu pasti ketemu banyak istilah gitu. Cobalah kalian susun kamus istilah yang di dalamnya menjelaskan tentang 5W1H dari istilah tersebut. Jadi kalian tahu konfigurasi bintang, konfigurasi segitiga, tegangan fasa itu apa sih? Tegangan antar fasa itu apa? Tegangan jaringan itu apa lagi? Daya fasa, daya total, daya semu, daya aktif, daya reaktif. Bahkan ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis daya ini saja. Ini hal yang sederhana nih. Biasanya di KP kalian udah gak ngerti nih ketika ke industri. Ditanya itu daya semu atau daya aktif, aktif. Daya semu atau daya reaktif, reaktif. Jadi berubah gitu kan. Bisa saja. Konsepsi-konsepsi ini itu perlu ditekankan. Lalu ada kode warna, kawat fasa, dan sebagainya. Dan ini biasanya kamus istilah itu cobalah kalian sandingkan dengan PUIL. Tadi sempat disinggung oleh Pak Komar. PUIL itu pedoman umum instalasi listrik. Saat ini sudah ada yang edisi 2011. Tahun 2011 edisi ke-6 kalau nggak salah atau ke-4 ya, saya lupa. Itu terbuka untuk umum, gratis, itu jelas gratisnya. Miliknya SNI, Standar Nasional Indonesia, BSSN. Jadi kalian bisa unduh sendiri. Oke,
Untuk kamus istilah, ada yang tanyakan? Clear? Clear ya? Lanjut. Ini masih di pengertian SKS, mungkin di perwalian juga sudah dijabarkan. Ketika SKS itu seperti apa, waktu di dalam kelas itu tidak sebanding sebenarnya dengan waktu kalian di rumah atau di kos. Waktu pertemuan kita seperti ini maksimum itu hanya di 2,5 jam. Sedangkan waktu kalian sendiri itu ada di 6 jam. 3 jam untuk belajar terstruktur, 3 jam lagi belajar mandiri. Jadi kalau tuntut untuk materi semuanya bisa kalian pahami dari penjelasan saya di kelas, justru itu salah. Porsinya aja sudah berbeda. Atau justru kalian masih budaya mengikuti zaman SMA atau SMK. Pak guru kalian cerita di kelas, kalian dengarkan. Besok kalau ulangan ya apa yang dijelaskan Pak guru, itu yang pasti masuk ke ulangan. Nah, kalau kalian sudah kuliah, rada berbeda. Porsinya, waktunya berbeda. Kalau dulu adanya cuma jam pelajaran, nggak ada sistem SKS. Kalau sekarang namanya sistemnya SKS. Waktu pertemuan kita itu hanya 1/3, cuma 30%. Waktu kalian di rumah, itu 70% sendiri. Gitu ya. Jadi terserah kalian nanti bagaimana mengatur waktunya, silahkan diatur. Kalau di sini saya coba ceritakan, kalian punya 6 jam di rumah, hari Minggu kalian libur ya, asumsikan. Berarti selain perkuliahan, kalian punya waktu 1 jam untuk belajar RE2. Baik itu untuk tugas, untuk materi, ataupun ngulang materi ke RE1 atau ke matek. Atau hal lain yang mendukung tentang RE. Atau kalian mungkin berpikir, Pak, bagaimana kalau saya mengambil 24 SKS? Berarti saya sudah tidak cukup waktunya, Pak, ya, untuk organisasi. Betul. Idealnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan enggak kan? Ambil 24 SKS, 28 SKS juga sama aja gitu kan ya. Oke, intinya dari kegiatan penjelasan tentang pengertian SKS ini, beban terbesar itu ada di diri kalian masing-masing. Totalnya adalah 70% di kalian. Di saya, untuk pertemuan di kelas hanya 30%. Jadi jangan kaget tuh ketika misalkan mungkin sudah banyak ya meme yang beredar di kalian, kuliahnya diajarin apa, ujiannya keluarnya apa gitu ya. Sering nggak dengar itu? Sering, Pak. Sering, ya. Ya karena kalian lupa tentang pengertian SKS ini gitu. Atau mungkin kalian mengamati nggak berita terbaru saat ini terkait BRIN, Badan Riset Indonesia apa ya? Ya kemarin sempat menghebohkan lah menurut saya. Lalu salah satu anggota DPR juga menyampaikan bahwasannya anggaran BRIN 4 triliun hanya untuk gaji doang gitu ya. 2 triliun untuk penelitian. Kenapa terlalu banyak gaji? Kalau saya pemikirannya saya balik gitu loh. Itu hampir sama nih kayak kalian ini posisinya nih. Waktu kalian di kelas itu cuma 2,5 jam. Kenapa kalian menuntut yang 2,5 jam ini banyak? Sama, kalian kasih anggaran duit ke BRIN dari negara itu hanya 2 triliun. Kenapa menuntutnya banyak? Gitu. Berarti waktu uang 2 triliun itu terlalu kecil daripada gajinya.
Bukan gaji yang terlalu besar, tapi uang untuk penelitiannya yang terlalu kecil. Nah, kalau yang di sini, ya waktu pertemuan kita terlalu kecil. Kalau kalian menuntut untuk semuanya itu bisa disampaikan. Karena kalian punya jatah 6 jam. Baru sadar kalau kuliah itu sebenarnya di kalian semua bebannya. Iya, betul. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Nggak apa-apa, sambil curhat boleh. Tapi jangan curhat pacar. Ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, dimengerti ya. Jadi nanti isinya banyak kalian yang belajar sendiri di kelas kita hanya 2,5 jam, sifatnya akan konfirmasi. Oleh karena itu, aktivitas di kelas itu yang pertama hanya diskusi. Terus ada tugas individu ataupun kelompok. Kemudian nanti ada evaluasi di tengah semester dan evaluasi akhir, ataupun nanti ada tugas besar. Ingat ya, poinnya di sini diskusi. Jadi nanti setelah ini saya sampai sembari mempersiapkan untuk kuliah .ITERA, ya sedang dipersiapkan untuk materi-materi yang ada di kuliah di ITERA. Jadi nanti ada pretest juga, ada untuk apa tuh namanya materinya juga. Ya kan kalian pelajari di sana. Nanti di kelas kita bisa diskusi santai saja, memberikan penguatan-penguatan saja, gitu ya. Nah ini untuk poinnya, pembagian rentangnya, pembobotan kemarin di kelas RB itu sepakat di ETS dan EAS totalnya adalah 50%, kuis dan tugas 30%, kemudian resum dan pretest itu 10%, dan nanti ada tugas besar bobotnya 10%. Pretest ini nanti melalui kuliah .ITERA juga, ya. Saya akan coba sediakan untuk pretestnya. Waktu mengerjakan pretestnya tentu sebelum perkuliahan. Jadi ada semacam kuis kecil lah untuk konfirmasi perkuliahannya. Nanti dulu ada kuis ya, kuis itu di saat kita perkuliahan. Ada tugas tentunya, tugas mingguan yang dikumpulkan melalui kuliah .ITERA juga. Oke, tentang pembobotan, ada yang ingin bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin diri, nama saya Dava Reza Arif, NIM 1211105. Pak, ini untuk bagian di resum itu bagaimana ya, Pak, ya, maksudnya, Pak? Apakah kita pengumpulan resum tiap minggu atau bagaimana, Pak? Kalau kita sebenarnya sebutnya resum itu untuk memudahkan saja, tapi bentuknya sebenarnya nanti adalah learning journal atau LJ. Jadi learning journal itu harus dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan, kalian tidak bisa next ke kegiatan berikutnya. Sederhananya seperti itu. Berarti untuk resum dan pretest itu bisa berkesinambungan gitu, Pak? Justru resum itu hanya sifatnya nanti forbidden-nya. Dia sebagai pagarnya. Learning journal nggak kalian kumpulkan, kalian nggak bisa pretest. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas ya Arif ya? Arif kan tadi ya? Dava, Pak. Dava Arif, betul kan? Iya. Iya. Oh, dipanggilnya Dava. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk nilai, itu kayaknya untuk nilai D dan E, itu dinyatakan tidak lulus ya di program studi. Jadi jangan sampailah masuk dapat nilai D dan E. Kalau saya harapannya tadi bisa sampai A, B, atau AB gitu.
Saya rasa kalau kalian melaksanakan kuis dan tugas dengan benar, kemudian tugas besar kalian kerjakan dengan maksimal, pretest kalian selalu kerjakan, learning journal kalian rajin kerjakan, sudah 50. Tinggal ETS sama IAS. Masa iya nol semua nilainya? Paling enggak kan enggak. Jadi setidaknya minimal kalau kalian rajin tuh C sudah di tangan kalian. Tanpa ikut ETS dan IAS. Tapi kan nggak mungkin ETS sama IAS nilainya 0 kan ya. Kecuali nggak hadir. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Pak. Cukup. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli, Pak. Saya masih kurang paham maksud dari learning journal tadi, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Oke. Untuk format nanti juga akan saya berikan deh. Kadang kalian kalau nggak dikasih format bingung. Terus padahal dikasih kebebasan gitu ya. Sukanya tuh di apa namanya itu namanya? Digiring ya. Kalau nggak dikasih format nggak dikerjain gitu ya. Atau bingung sendiri. Padahal kalau nggak dikasih format berarti kalian dibebaskan gitu. Tapi kalau mau dikasih format nanti akan diberikan formatnya, runtutnya seperti apa isinya. Itu pun nanti ada di kuliah Rotitera. Gitu Fadli. Baik, Pak. Berarti itu mulainya minggu depan ya, Pak? Ya enggak dong. Minggu Enggak ini ya, sudah Pak? mulai. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Learning Pak. jurnalnya ya kan saya sudah katakan tadi. Kalian punya waktu tuh 6 jam sendiri di rumah. Gitu kan ya. Nah, yang kalian pelajari itulah yang kalian tulis jadikan learning journal. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu di upload untuk resume atau learning journalnya, kemudian ikuti pretestnya, baru ikut kuliahnya gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Krisna. Untuk pretest sendiri itu, Bapak bilang tadi, itu sebelum perkuliahan, Pak. Berarti sebelum 7:30 tuh udah ada di e-learning gitu ya, Pak. Itu rentang waktu deadline-nya berapa menit, Pak? Bahkan seminggu sebelumnya sudah ada biasanya. Oh, jadi nggak menutup kemungkinan baru dikasih pas hari H gitu, Pak. Takutnya, iya. Enggak. Saya tidak suka yang mendadak-mendadak gitu kok, tenang aja. Kalaupun terjadi mendadak, saya pasti berikan rentang waktu yang agak panjang sedikit. Oke, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Ini etika dalam penulisan ya. Ketika dalam tugas itu selalu mencantumkan referensi. Mencantumkan referensi. Jadi kalau kalian nulis, meskipun mau learning journal, resume tadi itu ya, ataupun tugas ketika dikumpulkan, berikan referensi. Misal kalian menulis persamaan E sama dengan MC kuadrat gitu kan ya. Kalian dapat persamaan itu dari mana? Tuliskan referensinya di bagian bawah sendiri. Kalau memang itu bukan hasil kalian sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti ini membuka peluang bahwasannya referensinya adalah teman kalian gitu ya. Enggak. Karena teman kalian tidak pernah mempublikasikan tugasnya gitu di
tempat yang dapat dipercaya sebagai tempat publish, memiliki ISBN tentunya. Kan nggak ada ya tugas diterbitkan di ISBN ya. Itu. Tugas kuliah atau paper makalah dan program aplikasi dalam rangka mempersiapkan mata kuliah merupakan karya asli dari peserta mata kuliah. Jadi saya berharap sekali ke kalian untuk menghilangkan budaya plagiasi sejak dini. Gitu ya. Kalau memang karya orang lain, nyatakan karya orang lain. Mau tenar sekalipun, heboh sekalipun, percuma kalau itu karya orang lain. Tidak pernah mencantumkan citasi. Sebaik-baiknya kalian menutupi itu bahwasannya punya kalian sendiri. Kalau memang itu kalian bukan karya sendiri, pasti akan muncul juga karya aslinya. Gitu ya. Oke. Ini sudah habis deh. Oke, betul. Saya selalu sampaikan moto di dalam perkuliahan itu, kalimat terakhirnya seperti ini. Ini merupakan kalimat yang coba bisa kalian bacakan. Kalian boleh baca ini. Coba baca bersama-sama deh. Open mic-nya, baca sama-sama motonya. Boleh? Boleh, silahkan. Satu, open mic dulu deh, open mic dulu. Oke. Coba dibaca. 1, 2, 3. Halo, Halo, saya sudah belajar. Dari itu sejak dari sampai masuk liang. Sejak dari ayunan sampai masuk liang lahat. Oke. Selalu baca itu untuk mengingatkan diri kalian. Kalau kalian sudah belajar, kalian harus bisa mengajari orang lain. Ya, kalau dan belajar itu dari kalian kecil ya, sampai kalian meninggal nanti. Belajar itu tetap harus dilakukan. Kembali lagi ke Quran tadi, Iqra, bacalah. Yang dibaca itu banyak hal, keadaan, situasi, buku. Jadi dituntut kalian sebenarnya untuk selalu belajar. Oke, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Mungkin dari Pak Komar ada yang ditambahkan Pak untuk teman-teman kita semua Pak? Masih mute Pak. Terima kasih Pak. Saya juga mengingatkan bahwa SKS tadi itu bukan hanya pertemuan di kelas 3 jam seminggu itu, atau 2,5 jam seminggu, kan, tetapi yang lebih penting adalah 6 jam seminggu untuk satu mata kuliah dengan 3 SKS. Itu yang perlu diingat. Jadi selesai kuliah bukan berarti libur atau santai. Justru sebetulnya selesai kuliah adalah waktu untuk memperdalam pemahaman. Itu yang lebih perlu. Terus kemudian tadi disebut tentang mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar. Kalau saya mengatakan bukan hanya mata kuliah dasar, tapi pengertian-pengertian yang diperoleh pada saat kuliah rangkaian elektrik ini akan selalu terpakai pada saat belajar lanjutan maupun pada saat sudah bekerja nanti. Semua pekerjaan ataupun masalah yang dihadapi dengan sistem tenaga listrik terutama akan berdasarkan kepada pemahaman rangkaian elektrik.
Terus kemudian sebagai tambahan bahwa sama halnya dengan rangkaian elektrik 1, pemahamannya akan lebih mendalam apabila di mempelajarinya dengan melakukan atau mengerjakan latihan-latihan soal. Semua soal yang ada di buku tadi itu bila perlu kerjakan semua. Semua buku soal dikerjakan sehingga pada saat evaluasi tengah semester nanti langkah-langkah menjawab pertanyaannya sudah dikuasai. Itu dulu Pak Ali, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Komar, terima kasih Pak. Itu tadi penguatan dari Pak Komar ya. Camkan baik-baik teman-teman semua, laksanakan. Saya rasa ini mata kuliah mudah untuk kalian lalui jika kalian mengikuti saran-saran tersebut. Oke, untuk ketua kelas kayaknya kita belum perlu ya, nanti diskusi saja. Saat diskusi nanti kita tunjuk saja siapa yang akan lead untuk diskusinya dan bagaimana mekanisme itu nanti kita perbincangkan di belakang saja. Jadi mungkin seperti itu untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup, saya persilahkan mungkin salah satu untuk screen capture di sini mungkin yang menggunakan laptop. Krisna pakai laptop, Ahmad Krisna. Pakai Pak. Oke, saya minta tolong Krisna, boleh? Nanti diupload di grup saja. Baik Pak. Oke, saya mau ya. Satu, dua, tiga. Sudah Pak. Oke, terima kasih Krisna. Lalu nanti bisa dikirimkan ke grup ya, Krisna. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Ingat ya, presensi saat ini menggunakan presensi sentral. Presensinya ada di sentral. Kemudian kemarin surat edaran dari Prodi sudah didapatkan kan ya? Mengenai presensi. Ya, jadi silakan yang belum melakukan presensi, silakan presensi. Itu dilakukan oleh mandiri oleh kalian masing-masing. Nanti kami tinggal merekap hasil dari presensi tersebut. Oke? Cukup? Cukup. Baik, kita akhiri. Tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa agar apa yang kita diskusikan di hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Komar, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Pagi Pak.